Ini adalah sebuah kisah tentang seorang pemuda yang mudik lebaran ke rumah orang tuanya yang sudah 20 tahun tidak dihuni dan malah diteror oleh hantu pocong korban pesugihan. Begini kisah selengkapnya. Sudah lebih dari 20 tahun sejak terakhir kali Raka menginjakan kakinya di desa Gunung Luruh. Desa kecil itu terletak di kaki perbukitan, terpencil dan nyaris terlupakan dari peta. Jalan setapak berliku yang dilaluinya kini dipenuhi rerumputan tinggi. Sebagian sudah berubah menjadi tanah merah yang becek karena hujan semalam. Mobil sewa yang ditumpanginya berhenti di ujung jalan. Sopir menolak mengantar lebih jauh. "Saya tunggu sampai sini saja ya mas. Maaf, tapi saya nggak berani masuk ke sana," katanya sambil menghindari pandangan Raka. Raka hanya mengangguk. Ia sudah menduga akan mendapat perlakuan seperti itu. Bahkan saat ia menyebutkan alamat tujuannya seminggu sebelumnya, suara sopir terdengar ragu-ragu. Dengan tas ransel di punggung dan satu koper kecil di tangan, Raka melangkah perlahan. Kabut tipis turun, membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Sepanjang jalan suara jangkrik dan burung hantu bersahutan, seperti menyambut seseorang yang seharusnya tidak kembali. Dan di sanalah rumah itu. Berdiri sendirian, besar, tua dan diam. Rumah kayu dengan cat yang sudah mengelupas, atap genteng banyak yang hilang, dan halaman dipenuhi ilalang setinggi pinggang. Di tengah halaman itu, berdiri sebuah pohon beringin besar yang tampak jauh lebih hidup daripada bangunan di dekatnya. Langkah Raka terhenti sejenak. Ada kenangan yang berdesak-desakan muncul di benaknya. Tawa ibu, suara lantang ayah, aroma masakan dari dapur tua, dan tangisan samar di malam hari yang tidak pernah bisa ia jelaskan dulu waktu kecil. Raka menghela napas dan berjalan mendekat. Ia menyentuh gagang pintu yang sudah berkarat. Begitu didorong, pintu berderit panjang, menimbulkan gema aneh di dalam rumah kosong itu. Udara di dalam terasa lebih dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang menunggu. Debu menutupi semua perabot, tirai robek-robek menggantung, ditiup angin yang entah dari mana datangnya. Di sudut ruangan, sebuah cermin besar memantulkan bayangan Raka dengan samar, tapi seperti ada siluet lain berdiri di belakangnya. Saat ia menoleh, tak ada apa-apa. Ia menyalakan senter dari ponselnya dan berkeliling. Di ruang tengah, ia menemukan foto lama tergantung miring di dinding. Foto keluarga, dirinya yang masih kecil, ayah, ibu, dan seorang pria tua yang berdiri di belakang mereka. Wajahnya tidak terlalu jelas. Raka bahkan tidak ingat siapa pria itu. Sebelum ia bisa merenungkan lebih lama, terdengar suara lirih di dekat telinganya. "Pulang ya?" Raka terlonjak dan menoleh cepat. Tak ada siapapun. Hanya suara daun kering yang terseret angin. Ia mencoba menenangkan diri. Sudah biasa, rumah tua pasti punya banyak suara aneh. Batinnya mencoba logis. Namun saat ia hendak menuju kamar untuk membersihkan diri, matanya menangkap sesuatu di lorong panjang di sebelah kanan. Sesuatu yang berdiri, putih, diam, dan perlahan bergerak ke arahnya. Senter di tangan Raka bergetar. Cahaya dari ponselnya menari-nari di dinding. Napasnya tertahan. Lorong itu gelap, panjang, dan kini seperti menelan cahaya. Sosok putih tadi masih ada, berdiri diam, tidak bergerak, tidak bersuara. Sekejap kemudian, hilang. Raka memicingkan mata. Mungkin cuma bayangan, pikirnya, atau kain yang tertiup angin. Tapi kenapa bentuknya seperti seseorang yang terbungkus kain kafan? Ia menelan ludah dan memberanikan diri berjalan ke lorong itu. Langkahnya pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Tapi
Lantai kayu rumah tua itu berderit di setiap pijakannya, seperti menjerit atau memperingatkan. Raka menyorotkan cahaya ke kanan dan kiri. Tak ada apapun. Lorong itu hanya membawa kedua kamar. Kamar orang tuanya dan kamar kecil yang dulu pernah jadi miliknya saat kecil. Ia membuka pintu kamar orang tuanya lebih dulu. Kamar itu gelap dan pengap. Tirai tertutup rapat. Debu menebal di ranjang dan lemari. Bau kayu lapuk dan sesuatu yang lebih busuk menusuk hidungnya. Di atas meja kecil dekat ranjang ada sebuah bingkai foto terbalik. Raka membaliknya. Foto ayah dan ibunya masih muda dan tersenyum. Tapi ada noda hitam di bagian wajah ibunya, seperti bekas terbakar. Entah karena waktu atau sesuatu yang lain. Tiba-tiba, pintu di belakangnya tertutup sendiri. Klak! Raka berbalik, panik. Ia mencoba membukanya, tapi pintu itu terkunci dari luar. Cahaya ponselnya tiba-tiba meredup. Layar berkedip seperti kehabisan baterai, padahal tadi masih 70%. Lalu terdengar suara dari balik lemari. "Bukakan, bukakan, aku terkunci." Suaranya serak, tercekik, seperti datang dari dalam tanah. Raka membeku, dadanya berdegup keras. Perlahan ia menoleh ke arah lemari tua di sudut ruangan. Lemari kayu jati itu tertutup rapat, tapi bergetar pelan, seperti sesuatu dari dalam mencoba keluar. Ini gak mungkin. Ini gak nyata. Ia mundur pelan, mencari pegangan. Tapi saat ia menyentuh dinding, tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan basah. Ia menoleh. Ada bekas tangan di dinding, bercak hitam pekat, seperti darah lama yang mengering. Lemari itu kini terbuka sedikit. Suara gesekan kayu terdengar jelas, dan dari celahnya muncul ujung kain kafan. Sebelum sempat terjadi apa-apa lagi, terdengar suara keras dari luar kamar. Suara orang memanggil, teriakan. "Mas, Mas Raka, astagfirullah Mas, buka pintunya." Tiba-tiba pintu terbuka paksa dari luar. Seorang pria tua berdiri di ambang pintu, memegang obor dan membawa dua pemuda di belakangnya. Raka terduduk di lantai. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi tubuhnya. Lemari itu sudah tertutup rapat. Tidak ada jejak kain kafan. Tidak ada bekas tangan di dinding. Pria tua itu mendekat dan membantu Raka berdiri. "Saya Pak Wargo, kepala dusun di sini. Maaf, saya terlambat. Kami lihat lampu rumah menyala, jadi kami datang. Tapi dari tadi kami dengar suara orang minta tolong." Raka terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Pak Wargo menatap sekeliling kamar, lalu berbisik dengan nada pelan tapi tegas. "Rumah ini tidak pernah benar-benar kosong, Mas Raka." Raka duduk di ruang tamu bersama Pak Wargo dan dua pemuda desa yang tadi membantunya. Obor kecil di sudut ruangan menjadi satu-satunya sumber cahaya. Nyala apinya menari-nari di dinding, seakan memperlihatkan bayangan-bayangan yang tak terlihat sebelumnya. Pak Wargo menyodorkan segelas air hangat yang entah dari mana datangnya. Raka menerimanya dengan tangan gemetar. "Tadi di dalam kamar, saya lihat pocong, Pak, di lemari, dan saya dengar suara-suara," kata Raka pelan, lebih ke dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Pak Wargo mengangguk pelan, tidak terkejut. "Mas Raka, sebelum Mas lahir, rumah ini bukan sekadar rumah biasa. Banyak yang tak berani mendekat. Bahkan, dulu jalan ke sini pun selalu tertutup kabut, bahkan saat siang." Raka menatap Pak Wargo. "Maksud Bapak, ada sesuatu yang salah dengan rumah ini?" Pak Wargo menatap lurus ke arah dinding yang retak-retak, lalu berkata pelan,
Yang salah bukan rumahnya, tapi darah yang pernah mengalir di dalamnya. Hening, hanya suara malam yang mengisi ruangan, jangkrik dan angin berdesir, seperti menyimak percakapan mereka. "Kakek Mas Raka, namanya Pak Tirta kan?" Raka mengangguk. Nama itu samar di kepalanya. Ia hanya pernah melihatnya di surat-surat lama milik almarhum ayahnya. Beliau dulu disegani di desa ini, kaya raya, dermawan, tapi selalu ada desas-desus. Orang bilang kekayaannya bukan dari hasil kerja keras, tapi dari jalan gelap. Pesugihan? Pak Wargo diam beberapa detik lalu mengangguk. Tidak banyak yang tahu pasti, tapi orang-orang dulu bilang banyak orang hilang saat malam bulan gelap. Dan setiap kali itu terjadi, rumah ini tiba-tiba direnovasi. Sawah bertambah, binatang ternak makin banyak. Seperti ada hadiah yang datang entah dari mana. Salah satu pemuda yang duduk di sudut menyela, suaranya lirih. "Waktu kecil saya pernah dengar suara tangisan dari bawah tanah dekat pohon beringin di depan rumah ini." Pak Wargo menoleh tajam padanya, lalu kembali ke Raka. "Setelah Pak Tirta meninggal, rumah ini seperti menyimpan dendam. Orang tuamu pun, mereka tidak kuat tinggal di sini. Tapi mereka tidak pernah bisa pergi jauh. Seperti ada yang mengikat." Raka mencoba mengingat. Ayah dan ibunya memang meninggal karena kecelakaan mobil saat hendak keluar desa. Ia waktu itu dibawa pergi oleh seorang paman, dan sejak itu tak pernah kembali. Kini semuanya mulai terasa masuk akal. Kematian, rumah kosong, warga yang menjauh, pocong yang muncul tanpa alasan. "Kalau semua orang tahu, kenapa nggak ada yang pernah bicara?" tanya Raka, mulai terdengar putus asa. Pak Wargo menatapnya dalam-dalam, kemudian berkata, "Karena yang tahu memilih diam, dan yang bicara tidak pernah selamat." Hening lagi. Raka merasakan tengkuknya dingin, seolah ada mata yang mengawasi dari langit-langit gelap di atas mereka. Pak Wargo berdiri. "Mas Raka, kalau Mas berniat tinggal di sini selama Lebaran, saya sarankan satu hal." "Apa itu?" "Bersihkan rumah ini, bukan hanya dari debu dan sarang laba-laba, tapi dari mereka yang belum pergi. Dan kalau Mas ingin tahu semuanya, gali halaman belakang. Di sana ada jawaban." Pak Wargo lalu berjalan keluar bersama kedua pemuda. Sebelum menutup pintu, ia berbalik dan menambahkan, "Dan jangan tidur di kamar orang tua, Mas. Gunakan kamar kecil saja. Setidaknya, itu tempat yang belum ternoda." Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Raka duduk sendirian di ruang tamu. Obor sudah padam. Senter ponselnya kembali menyala. Tapi malam masih panjang. Dan dari kejauhan terdengar suara lonceng kecil bergemerincing, seperti diikat di kaki seseorang atau sesuatu. Pagi datang tanpa matahari. Langit di desa Gunung Luruh tampak muram, seolah enggan benar-benar terang. Kabut tipis masih menyelimuti halaman depan saat Raka keluar rumah dengan sapu dan kain lap di tangan. Langkahnya membawa ke halaman yang penuh ilalang. Embun pagi membasahi celana hingga lutut, tapi dia tidak peduli. Di hadapannya, rumah tua itu tampak seperti monster yang sedang tidur, dan ia baru saja membangunkannya. Raka mulai dari ruang tamu. Ia menyapu debu tebal yang menutupi lantai kayu dan meja-meja tua. Sarang laba-laba di sudut ruangan disingkirkan satu persatu. Setiap kali dia membuka tirai atau jendela, udara pengap seperti melepaskan napas panjang, seperti ada yang bersembunyi di balik waktu. Saat dia membersihkan lemari tua di dekat dapur, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Kotak itu berdebu, tapi ukirannya masih terlihat jelas. Lambang bunga melati yang terbalik.
Saat ia mencoba membukanya, kuncinya tidak ada. Ia memutuskan menyimpannya dulu. Siang menjelang sore, Raka menuju ke kamar kecil yang dulu jadi tempat tidurnya semasa kecil. Kamar itu jauh lebih bersih dibanding kamar orang tuanya. Lemari kecil masih utuh, ranjang kayu masih bisa digunakan. Tapi ada satu hal yang membuat Raka merinding. Di dinding, tertempel gambar anak kecil yang digambar dengan krayon merah. Anak kecil berwajah kosong, berdiri di bawah pohon beringin. Dan di belakang anak itu, ada banyak sosok putih tanpa wajah. Di pojok gambar, tertulis samar, "Aku tidak sendiri." Raka memicingkan mata. Ia tidak ingat pernah menggambar ini. Tapi kertasnya sudah tua, menguning, seolah sudah bertahun-tahun tertempel di sana. Sore menjelang malam, Raka duduk di teras, menatap langit yang mulai gelap. Di tangannya, segelas kopi yang ia buat seadanya dari sisa-sisa dapur. Angin membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang amis, bau yang tak pernah benar-benar hilang sejak ia tiba. Pak Wargo datang lagi. Kali ini membawa seorang pria muda bersorban putih. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Ustadz Malik, guru ngaji dari desa sebelah. Pak Wargo bilang Mas Raka ingin membersihkan rumah ini. Saya bisa bantu? Tapi perlu izin dari penghuni lama juga. Raka mengernyit. Maksudnya? Ustadz Malik menatap rumah tua itu dengan mata tajam. Mereka yang meninggal tak wajar. Seringkali tidak tahu bahwa mereka sudah mati. Dan kalau mereka dikubur dalam kemarahan, tempat ini bukan lagi rumah bagi manusia. Ustadz Malik mulai membaca beberapa ayat, mengelilingi rumah sambil berzikir. Saat dia melewati pohon beringin di depan rumah, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Wajahnya menegang. Di sini, banyak yang disimpan. Bukan hanya jasad, tapi dendam. Tiba-tiba, udara di sekeliling menjadi dingin. Daun pohon bergetar meski angin tak bertiup. Burung-burung malam beterbangan dari ranting-ranting tinggi, seperti melarikan diri. Dan dari arah dapur, terdengar suara gemerincing lonceng kecil lagi. Kali ini lebih dekat. Ustadz Malik langsung berteriak, "Jangan lihat ke belakang! Jangan lihat!" Tapi Raka, karena refleks, tetap menoleh. Dan di sana, berdiri sosok pocong kecil, setinggi anak 5 tahun, matanya kosong. Dan lehernya tergantung dengan tali tambang yang masih utuh. Seketika, dunia seperti beku. Suara sunyi memekakkan telinga. Sebelum sosok itu menghilang, ia mengangkat satu tangan, menunjuk ke arah bawah rumah. Esok harinya, langit tetap kelabu. Seolah mentari enggan bersinar di atas rumah itu. Pagi itu, Raka dan Ustadz Malik berdiri di halaman belakang rumah, tepat di bawah pohon beringin yang menjulang seperti penjaga tua. Di tangan Raka sudah tergenggam sekop, dan di sampingnya 2 pemuda desa ikut membantu, meski wajah mereka jelas tak tenang. "Kita mulai dari sini," kata Ustadz Malik sambil menunjuk bagian tanah yang tampak lebih gelap dari sekitarnya. "Saya bisa merasakan ada sesuatu yang terkubur, tapi bukan sekadar tubuh." Raka mengangguk, dan sekop pertama pun menembus tanah basah. Penggalian berjalan lambat. Tanah terasa lebih berat dari yang seharusnya, seolah menolak untuk dibuka. Setiap kali tanah disekop, bau busuk yang menusuk keluar dari dalamnya. Campuran anyir darah dan aroma bunga melati basi. Sekitar setengah meter ke dalam, sekop Raka membentur sesuatu. Bunyi duk membuat semua terhenti. Raka membersihkannya pelan. Benda itu berwarna kecoklatan, berbentuk bulat,
Dan saat lapisan tanah disingkirkan lebih jauh, mereka menyadari itu adalah tengkorak manusia. Semua yang berdiri di situ langsung bergeming, hening. Bahkan angin pun berhenti berdesir. Namun belum selesai mereka mencerna temuan itu, Ustadz Malik berlutut dan menutup matanya. Bibirnya bergerak cepat membaca doa, tapi wajahnya terlihat sangat pucat. Ini bukan satu orang, ada lebih dari satu, banyak, dan mereka tidak tenang. Raka mundur pelan, tangannya bergetar, wajahnya memucat. Lalu ia melihat ke dalam lubang galian dan hampir jatuh ketika menyadari ada beberapa tulang tangan lain mencuat dari sisi lubang. Seolah tubuh-tubuh itu dikubur berdesakan, tanpa kain kafan, tanpa nisan. "Tuhan," bisik Raka. "Berapa banyak?" Ustadz Malik berdiri dan menoleh padanya. Matanya basah, bukan karena takut, tapi karena iba. "Mereka ini bukan orang biasa, Mas Raka. Ini korban. Tumbal." "Tumbal?" tanya Raka lirih, walau hatinya sudah tahu jawabannya. Kakek Mas Pak Tirta membuat perjanjian. Ia butuh kekayaan, dan sebagai bayarannya, ia harus memberikan nyawa. Semakin besar harta yang ia minta, semakin banyak nyawa yang harus dikorbankan. Salah satu pemuda desa yang ikut menggali tiba-tiba berteriak. Ia menunjuk ke arah lubang. Itu ada yang gerak." Mereka semua menoleh. Dalam kegelapan lubang, sebuah tangan keriput dan berlumur tanah bergerak pelan, mencakar dinding tanah. Jari-jarinya gemetar, seolah mencoba meraih sesuatu atau seseorang. Ustadz Malik segera membaca doa dengan suara lantang. Tanah bergetar, daun-daun pohon beringin jatuh berserakan, dan dari arah rumah terdengar suara teriakan panjang, pilu, menggema sampai ke dalam tulang. Tangan itu akhirnya diam, tidak bergerak lagi. Ustadz Malik menghela napas. Mereka tidak akan pergi sebelum kebenaran diangkat semua ke permukaan. Mereka menunggu seseorang dari darah keluarga sendiri yang akan membebaskan mereka. Raka masih menatap lubang dengan mata kosong. Dada sesak, tenggorokan kering. "Berarti saya," gumamnya. Ustadz Malik mengangguk pelan. "Semua ini tidak akan selesai sampai Mas Raka membersihkan apa yang pernah dilakukan kakek Mas, termasuk membuka semuanya sampai yang terakhir." Raka mengangguk, dan untuk pertama kalinya ia merasa bahwa keputusannya untuk mudik bukan sekadar rindu kampung halaman, tapi sebuah panggilan, takdir, warisan kelam yang akhirnya harus ia hadapi sendiri. Dan saat malam turun kembali, rumah itu bergetar pelan. Seseorang atau sesuatu seperti tahu bahwa waktunya sudah dekat untuk muncul. Malam turun cepat, seperti ditumpahkan dari langit yang koyak. Lampu-lampu minyak yang dinyalakan Ustadz Malik di sudut-sudut rumah hanya mampu menyinari sebagian kecil dari kegelapan yang terasa seperti hidup dan bergerak. Raka tidak bisa tidur. Kepalanya dipenuhi wajah-wajah dari lubang yang tadi digali. Tengkorak-tengkorak tak bernama. Tangan-tangan yang seolah masih ingin keluar. Tapi yang paling menghantuinya adalah mata itu. Mata milik pocong kecil yang semalam menatapnya dengan kosong. Ia membuka buku catatan tua yang ditemukan di laci kamar orang tuanya siang tadi. Sampulnya sudah lapuk, tapi tulisan tangan di dalamnya masih bisa terbaca. Tulisan milik ibunya. 21 Maret 2004, ayahmu ingin kita pergi dari sini.
Tapi aku tahu rumah ini tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Kadang-kadang aku mendengar suara anak kecil menangis di dapur. Kadang aku melihat bapakmu berbicara sendiri di depan pohon beringin. Ia bilang sedang bicara dengan penunggu. Aku takut, Raka, tapi aku juga bingung harus kemana. 12 Mei 2004. Malam ini Raka demam. Tubuhnya panas seperti terbakar. Tapi saat aku masuk ke kamarnya, ia tidak sendiri. Ada seseorang di pojok ruangan. Tinggi, terbungkus kain putih. Aku membeku. Aku berteriak. Tapi sosok itu hanya menunduk dan menghilang. Raka menutup buku itu perlahan. Tangannya dingin. Tubuhnya berguncang pelan. Ibunya tahu. Mereka semua tahu, tapi memilih bertahan. Mungkin karena takut, mungkin karena sudah terlalu dalam. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di jendela kamar. Tok, tok, tok. Raka berdiri, perlahan berjalan ke arah jendela yang ditutupi kain tipis. Di luar gelap, tidak ada apa-apa. Lalu, kain jendela itu bergerak sendiri, seperti tertiup angin dari arah luar. Dan sesaat kemudian, muncul wajah. Wajah seorang perempuan pucat, mata merah darah, mulut sobek lebar hingga ke pipi. Raka mundur dan terjatuh. Tapi ketika dia membuka mata lagi, wajah itu sudah hilang. Terdengar suara langkah dari arah ruang tengah. Raka mengambil senter dan berjalan perlahan ke sana. Saat sampai, ia terpaku. Di ruang tengah berdiri 3 pocong. Diam, tidak bergerak. Tapi kali ini, wajah mereka jelas terlihat. Yang pertama, seorang anak kecil dengan kalung dari manik-manik plastik warna-warni. Raka menatapnya lama dan hatinya tercekat. Itu Dinda, bisiknya. Dinda, tetangga sebelah saat ia kecil, pernah bermain bersama di halaman. Lalu hilang suatu malam. Kata warga, kabur ke kota bersama ibunya. Yang kedua, seorang lelaki tua, tubuhnya kecil, dengan luka menganga di tenggorokannya. Raka tidak mengenalinya. Tapi entah kenapa terasa familiar. Dan yang ketiga, seorang perempuan muda yang wajahnya sangat mirip dengan foto ibu Raka, tapi tubuhnya terlalu muda. Mata perempuan itu menatap langsung ke mata Raka, dan ia bicara tanpa membuka mulut. Jangan kau biarkan kami terkubur dalam dosa yang bukan milik kami. Raka terjatuh ke lututnya. Air mata mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Semua ini bukan hanya tentang sejarah keluarganya, tapi tentang dosa yang diwariskan, yang menuntut disucikan. Ustadz Malik muncul dari belakang. Suaranya tenang, tapi tegas. Mereka sudah mulai memperlihatkan wajah. Itu artinya, mereka percaya padamu. Kenapa sekarang? Tanya Raka dengan suara gemetar. Kenapa setelah semua ini, baru sekarang mereka muncul padaku? Ustadz Malik menatapnya dengan pandangan dalam. Karena kau satu-satunya darah yang tersisa, dan karena waktunya sudah habis. Waktunya malam Jumat Kliwon besok, itu waktu terakhir. Setelah itu, mereka tidak akan menunggu lagi. Hari itu, awan gelap menggantung seharian di atas desa Gunung Luruh. Angin bertiup kencang meski belum masuk musim hujan. Daun-daun beringin berguguran seperti isyarat bahwa tanah ini tahu sesuatu akan terjadi. Raka bangun pagi dengan tubuh berat dan kepala pening, seperti habis bermimpi buruk, meski ia tidak mengingat 1 detik pun dari tidurnya. Di lehernya ada bekas tangan kecil, merah, seperti bekas cekikan. Ustadz Malik sudah menunggu di ruang depan. Di hadapannya ada kitab kecil,
segenggam garam, air zam-zam, dan kain putih panjang. Kita harus mulai persiapan sekarang. Waktunya tinggal 2 malam. Raka duduk perlahan. Apa yang akan kita lakukan? Pembersihan besar, tapi bukan cuma membaca ayat dan memercik air. Kita akan membuka gerbang dan memanggil mereka semua. Lalu kita beri mereka pilihan, pergi dengan damai atau tetap tinggal dan musnah bersama warisan kutukan ini. Pak Wargo juga datang siang itu, membawa beberapa warga tua yang dulu mengenal Pak Tirta, kakek Raka. Awalnya mereka ragu untuk ikut, tapi saat Raka menunjukkan catatan harian ibunya dan lubang kuburan yang telah mereka gali, wajah mereka berubah. Takut, tapi sadar, waktunya sudah tiba. Satu persatu, mereka mulai membantu menyiapkan ritual. Tikar lama dibentangkan di halaman belakang. Lilin diletakkan mengelilingi pohon beringin dalam pola lingkaran. Lonceng-lonceng kecil digantung di dahan tertinggi. Bukan untuk memanggil, tapi untuk memberi peringatan kalau yang tidak diundang mencoba masuk. Malam itu, sebelum tidur, Raka memutuskan membersihkan loteng rumah. Bagian yang selama ini tidak pernah ia jamah. Tangga tua yang mengarah ke loteng berderit keras. Bau anyir langsung menyambutnya saat ia membuka pintu kecil di atas. Loteng itu gelap, penuh debu dan sarang kelelawar. Tapi di pojok ruangan ada sebuah peti kayu tua, tertutup kain hitam dan dikunci dengan rantai besi yang mulai berkarat. Dengan senter di tangan, Raka perlahan mendekat. Dan saat ia sentuh peti itu, tiba-tiba muncul suara perempuan menjerit keras di dalam kepalanya. "Jangan buka, jangan lihat, biarkan tetap terkubur." Raka menjerit dan jatuh terduduk. Tapi ia tahu, ia harus membuka peti itu. Dengan palu dan linggis dari gudang belakang, ia memecahkan gemboknya. Begitu peti dibuka, bau busuk menusuk seperti bangkai lama. Di dalamnya, tumpukan jimat kuno, boneka kecil terbuat dari kain kafan, dan sebuah foto keluarga yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di foto itu ada Pak Tirta, kakek Raka, tersenyum bangga. Di sebelahnya, anak-anak kecil berdiri berjajar, 5 orang. Tapi wajah mereka diblur dengan tinta hitam. Hanya tubuh mereka yang terlihat. Di balik foto, tertulis tulisan tangan. Tumbal ke-23 sampai ke-27, upeti malam purnama terakhir. Tangan Raka gemetar. Tiba-tiba, kain hitam yang tadi menutupi peti bergerak sendiri. Dan dari balik kegelapan loteng, muncul wajah yang sudah sangat ia kenal. Wajah ayahnya, tapi mata sang ayah hitam pekat. Dan dari mulutnya mengalir darah hitam. "Kau seharusnya tidak kembali, Raka. Warisan ini bukan untuk dibersihkan, tapi untuk dilanjutkan." Wajah itu menjerit, lalu hilang dalam sekejap, meninggalkan hanya suara gaung tangis anak-anak. Raka jatuh pingsan di lantai loteng. Saat ia sadar, ia sudah berada di kamarnya. Ustadz Malik duduk di samping, memegang tangannya. "Mereka sudah tahu bahwa kau ingin mengakhiri semuanya. Dan mereka akan mencoba menghentikanmu." Raka menatap langit-langit, tubuhnya lemas. "Apa yang harus saya lakukan kalau mereka adalah keluarga saya sendiri?" Ustadz Malik menatapnya dalam-dalam. "Kalau mereka sudah memilih jalan gelap, maka tugasmu bukan menyesali, tapi membebaskan." Dan malam pun datang lagi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Tapi pohon beringin berdesir, seolah menyimpan napas terakhir. Sebelum meledak di malam kliwon, langit malam di atas desa Gunung Luruh tak bersuara. Tak ada jangkrik, tak ada angin, bahkan udara pun seperti enggan bergerak. Malam itu, waktu seakan membeku. Di halaman belakang rumah, lilin-lilin telah menyala membentuk lingkaran besar mengelilingi pohon beringin. Di tengah lingkaran, Raka duduk bersila. Di hadapannya,
Ustadz Malik, kitab kecil di tangan, wajah tenang tapi tegang. Beberapa warga, Pak Wargo, 2 orang sesepuh, dan pemuda-pemuda pemberani dari desa berdiri di luar lingkaran. Mereka tidak ikut masuk, karena hanya darah keluarga yang bisa berdiri di tengah. Ritual dimulai tepat pukul 00.02 Soom. Ustadz Malik mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara rendah, dalam dan bergetar. Udara di sekitar mereka terasa menebal. Api lilin bergoyang meski tak ada angin. Tak lama kemudian, lonceng-lonceng kecil yang digantung di pohon mulai berdenting pelan. Tring, tring, tring. Dari balik semak gelap terdengar suara langkah. Lalu suara lainnya, dan lainnya lagi. Satu persatu mereka datang. Pocong-pocong mulai muncul dari berbagai arah. Ada yang melompat pelan, ada yang seperti melayang di udara. Wajah mereka rusak, mata kosong. Sebagian bahkan tanpa wajah sama sekali. Tapi tak ada yang menyerang. Mereka hanya berdiri di luar lingkaran, mengelilingi, mengamati. Raka duduk kaku, mulutnya kering, tangannya dingin. Tapi ia tahu, ini bukan saatnya lari. Lalu, dari arah lubang bekas galian kemarin, tanah mulai bergetar. Retakan muncul, bau bangkai menyebar cepat, dan dari dalam tanah muncul tangan besar keriput, disusul kepala tua, tubuh membungkus kafan hitam. Pak Tirta, kakeknya. Tapi sosok itu bukan manusia lagi. Matanya merah menyala. Kafannya berlumur darah dan tanah. Aura hitam pekat mengelilinginya. Ia masuk ke lingkaran. Kau, darahku. Kau yang seharusnya meneruskan semuanya. Raka berdiri, tubuhnya gemetar tapi matanya menatap tegas. Aku tidak akan meneruskan kutukan ini. Aku di sini untuk menghentikan semuanya. Pak Tirta tertawa rendah, pelan. Tapi tawa itu berubah menjadi suara-suara ratusan arwah yang menangis dan menjerit, berbaur jadi satu, mengguncang seluruh halaman. Kau pikir bisa melepaskan mereka begitu saja? Mereka milikku. Mereka adalah harga dari kekayaan yang kalian nikmati. Ustadz Malik berdiri, suaranya lantang. Tak ada kekayaan yang abadi, kecuali dosa yang diwariskan. Malam ini, kau akan dihakimi. Pak Tirta meraung, dan tiba-tiba, seluruh pocong berputar mengelilingi lingkaran, bergerak cepat, menciptakan pusaran angin hitam. Raka jatuh berlutut, terengah-engah. Di matanya berkelebat wajah-wajah. Ibunya menangis, ayahnya berteriak, Dinda kecil memanggilnya. Ia memejamkan mata. Lalu ia bicara pelan. Kalau harus ada yang menggantikan, kalau harus ada yang menebus, ambil aku. Semua terdiam, pocong-pocong berhenti bergerak, lonceng-lonceng berhenti berdenting. Dan Pak Tirta, untuk pertama kalinya, terlihat ragu. Kau rela? Aku tidak mau hidup dengan warisan kotor ini. Kalau aku harus menjadi jalan keluar mereka, maka biar aku yang terakhir. Ustadz Malik berteriak, jangan berikan tubuhmu. Itu yang mereka tunggu, itu perangkap. Tapi terlambat, Pak Tirta melompat ke arah Raka. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam pekat, melesat seperti asap. Tapi saat bayangan itu menyentuh tubuh Raka, ledakan cahaya putih muncul dari dada Raka. Cahaya itu membakar udara, membakar lingkaran, membakar semua bayangan kelam yang berkumpul. Pocong-pocong menjerit, tapi kali ini bukan marah. Mereka terbebaskan. Satu persatu, tubuh mereka berubah menjadi asap putih, naik ke langit.
Dan sebelum hilang, mereka semua tersenyum. Termasuk Dinda, termasuk perempuan muda yang menyerupai ibunya. Pak Tirta meraung, tubuhnya meleleh, larut bersama tanah, dan pohon beringin mengeluarkan suara retak. Lalu roboh ke tanah dengan suara mengguncang bumi. Lilin padam, hening. Langit berubah cerah. Fajar mulai muncul dari balik bukit. Ustadz Malik duduk di samping Raka yang kini terbaring di tanah. Tubuhnya lemah, tapi matanya terbuka. "Sudah selesai?" tanyanya pelan. Ustadz Malik tersenyum kecil. "Sudah, kau bebas. Mereka bebas." Raka menutup matanya. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa benar-benar kosong. Tapi juga tenang. Sudah 7 hari sejak malam Jumat Kliwon. Rumah itu kini berdiri dalam kesunyian yang berbeda. Bukan lagi sunyi karena ditinggalkan, tapi sunyi karena damai. Pohon beringin sudah tumbang. Warga bergotong royong membersihkan area belakang rumah. Tanah tempat kuburan rahasia itu digali telah diuruk kembali dan dipasang batu nisan besar tanpa nama. Di atasnya hanya tertulis, "Untuk mereka yang pernah dikorbankan." Ustadz Malik sudah kembali ke desanya, tapi ia sempat meninggalkan pesan terakhir untuk Raka. "Bukan tugasmu untuk menghapus masa lalu, tapi kau sudah mengubah masa depan. Itu lebih dari cukup." Pak Wargo dan warga kini lebih hangat. Setiap sore, ada yang datang membawakan makanan, menanyakan kabar, atau hanya duduk sebentar di teras. Rumah yang dulu ditakuti, kini mulai dianggap bagian dari desa kembali. Raka duduk di kursi tua di depan rumah, menatap senja yang perlahan turun. Di tangannya, buku harian ibunya. Sudah ia baca puluhan kali, tapi selalu ada bagian yang membuatnya terdiam. Catatan terakhir, tertanggal 2 minggu sebelum kecelakaan. "Aku tak tahu apa yang akan terjadi pada kita, Raka. Tapi jika suatu hari kamu kembali, jangan takut menghadapi semua ini. Kadang yang paling gelap adalah warisan keluarga, tapi yang paling terang juga datang dari sana. Kau adalah anak yang baik, dan aku percaya kamu akan menyelamatkan lebih dari yang kamu kira." Raka menutup buku itu. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tersenyum. Besok ia akan memulai pembangunan langgar kecil di halaman belakang. Sebuah mushola sederhana tempat anak-anak desa bisa mengaji dan belajar. Ia tidak akan menjual rumah ini, tidak akan kabur dari masa lalu. Rumah ini pernah menjadi tempat dosa besar, tapi kini rumah ini akan jadi tempat doa, tempat baru yang bersih. Malam pun turun, tapi kali ini tak ada suara langkah, tak ada lonceng, tak ada sosok putih berdiri di lorong. Hanya hening dan angin malam yang hangat, dan suara alam yang kembali bernyanyi. Untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar hidup. Tamat.